semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Joseph Adi Simanjuntak, saya Halimatus Syadia Alkomari Asifa, saya Irma Tambunan, saya Putri Melani akan mempersembahkan video pembelajaran yang berjudul Proses Polimerase Chain Reaction dan Elektroforesis. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, kita akan membahas proses polimerase chain reaction atau PCR dan teknik elektroforesis dalam analisis DNA. Praktikum ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis keberhasilan isolasi DNA. Kedua, mengamplifikasi fragmen DNA Wereng. Ketiga, mengetahui suhu optimal dalam amplifikasi DNA, serta menganalisis hasilnya menggunakan teknik molekuler. Adapun dasar teori dari praktikum ini, PCR adalah teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA dalam jumlah besar melalui 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Denaturasi pada suhu 94-95 derajat Celcius, di mana DNA untai ganda dipisahkan menjadi untai tunggal. Kemudian, tahap annealing pada suhu 50-60 derajat Celcius, di mana primer menempel pada untai DNA target. Dan tahap terakhir yaitu elongasi pada suhu 72 derajat Celcius, di mana enzim Taq DNA polimerase menambahkan nukleotida untuk membentuk untai DNA baru. Setelah proses PCR, hasil amplifikasi dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa. Teknik ini digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Fragmen DNA yang dipisahkan dibandingkan dengan DNA marker dan DNA leader sebagai standar untuk menentukan berat molekulnya. DNA marker berfungsi sebagai referensi untuk kecepatan migrasi fragmen DNA target dibandingkan dengan fragmen standar dan dalam elektroforesis. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap PCR dan elektroforesis pada sampel DNA Wereng kopi. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah amplifikasi DNA menggunakan teknik PCR. Pertama, kita siapkan campuran PCR dengan langkah-langkah berikut. Masukkan 5 mikroliter sampel DNA Wereng kopi ke dalam PCR tube. Lalu tambahkan 1 mikroliter primer forward dan tambahkan 1 mikroliter primer reverse. Kemudian kita masukkan 10 mikroliter PCR mix dan yang terakhir kita tambahkan 8 mikroliter aqua bides. Setelah semua komponen tercampur, tabung PCR dimasukkan ke dalam mesin PCR dan dijalankan selama 2 jam. Masukkan videonya. Proses PCR ini terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, predenaturasi pada suhu 95 derajat Celcius. Kemudian, ada denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius untuk membuka untaian DNA. Kemudian, tahap annealing pada suhu 40 derajat Celcius agar primer menempel pada DNA target. Kemudian, tahap elongasi pada 72 derajat Celcius untuk memperbanyak fragmen DNA. Serta yang terakhir yaitu final elongasi pada suhu 72 derajat Celcius untuk memastikan sintesis DNA selesai. Setelah proses PCR selesai, kita akan melanjutkan ke tahap elektroforesis untuk menganalisis hasil amplifikasi DNA. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan gel agaros untuk elektroforesis dan menganalisis hasil PCR yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, timbang sebanyak 1 gram agaros menggunakan timbangan digital dengan beralaskan aluminium foil. Kemudian,
kita masukkan agarose yang telah kita timbang tadi ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita siapkan 100 ml buffer TBE 1 kali dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi agarose tadi. Kemudian kita tutup Erlenmeyernya dengan aluminium foil. Lalu panaskan larutan ini menggunakan hot plate hingga mendidih. Setelah larutan agarose mendidih dan homogen, angkat Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 5 mikroliter Stain Gel Safe Cyber Invitrogen ke dalam larutan agarose. Lalu tuangkan ke dalam cetakan gel elektroforesis. Pastikan untuk meletakkan sisir elektroforesis agar terbentuk sumuran tempat sampel akan dimasukkan. Kemudian biarkan gel mendingin hingga memadat. Setelah gel agarose memadat, angkat sisiran dengan hati-hati untuk membentuk sumuran tempat sampel akan dimasukkan. Selanjutnya, tambahkan buffer TBE 1 kali hingga gel terendam sepenuhnya. Kemudian, siapkan selembar parafilm, lalu pipet 2 mikroliter loading dye dan letakkan di atas parafilm. Kemudian, ambil sebanyak 5 mikroliter sampel DNA hasil isolasi menggunakan extraction kit. Lalu, campurkan dengan loading dye di atas parafilm sebanyak 3 kali. Gunakan mikropipet untuk mencampurkan keduanya hingga homogen. Setelah tercampur, masukkan larutan tersebut ke dalam sumuran gel agarose dengan hati-hati agar tidak bocor atau bercampur dengan sumuran lain. Kemudian, pipet 7 mikroliter DNA leather ke dalam sumuran pertama sebagai penanda ukuran fragmen DNA. Kemudian, masukkan juga produk PCR sebelumnya ke dalam sumuran yang telah disiapkan. Setelah semua sampel dimasukkan, tutup tangki elektroforesis dan atur tegangan listrik pada 70 volt selama 1 jam untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Setelah proses elektroforesis selesai, matikan mesin, buka tangkinya, dan ambil gel dengan hati-hati. Lalu, hasil elektroforesis diamati menggunakan UV transilluminator untuk melihat pita DNA yang terbentuk. Kemudian, dokumentasikan hasilnya dengan kamera. Pada bagian ini, kita akan membahas hasil elektroforesis gel agarose dari proses polymerase chain reaction atau PCR. Gambar menunjukkan hasil pemisahan fragmen DNA setelah dilakukan elektroforesis. Gambar di sebelah kiri menunjukkan hasil elektroforesis gel agarose dengan beberapa jalur atau line yang berisi fragmen DNA. Pada jalur pertama atau M, terdapat DNA marker atau DNA ladder yang digunakan sebagai standar untuk menentukan ukuran fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang terlihat dalam gel dapat dibandingkan dengan pita DNA marker untuk memperkirakan ukurannya. Semakin jauh pita bermigrasi ke arah kutub positif, semakin kecil ukuran fragmennya. Selanjutnya, kita masuk ke ukuran fragmen DNA. Elektroforesis PCR menunjukkan pita tunggal berukuran kurang lebih 450 pp pada DNA Hypotenemus hampei, menandakan keberhasilan amplifikasi gen sitokrom oksidase subunit 1. Sementara itu, sampel DNA bakteri endofit menunjukkan double band yang bisa terjadi akibat variasi dalam sequence gen target atau adanya kontaminasi DNA lain. Pada sampel DNA daun hibiscus, isolasi DNA menghasilkan smear yang menunjukkan adanya DNA genomik utuh dengan berbagai ukuran, bukan fragmen spesifik hasil PCR. Kemudian, perbedaan visualisasi smear pada pita DNA. Smear pada elektroforesis DNA dapat terjadi akibat degradasi DNA, kontaminasi RNA, protein atau aktivitas enzim nuklease yang dipengaruhi oleh perlakuan fisik dan faktor lingkungan. Sebaliknya, pita DNA yang tebal dan tunggal menunjukkan bahwa amplifikasi PCR berhasil dengan konsentrasi DNA yang cukup tinggi dan ukuran yang sesuai dengan target amplifikasi. Pada tahap interpretasi hasil elektroforesis, kita dapat melihat bahwa pola pita DNA yang terbentuk memberikan informasi penting tentang keberhasilan proses amplifikasi. Hasil
Hasil elektroforesis menunjukkan single band yang jelas pada sampel DNA wearing copy. Pita DNA ini memiliki ukuran sekitar 450 pp sesuai dengan perbandingan terhadap DNA marker. Hal ini menunjukkan bahwa proses amplifikasi DNA berjalan dengan baik untuk sampel ini. Sementara itu, pada sampel DNA bakteri endofit, elektroforesis menunjukkan adanya double band. Hal ini dapat mengindikasikan adanya variasi amplifikasi atau kemungkinan kontaminasi. Pada sampel DNA daun hibiscus, hasil elektroforesis menunjukkan visualisasi smear atau apusan DNA yang tidak terdefinisi dengan jelas. Smear ini bisa disebabkan oleh degradasi DNA, optimasi PCR yang belum maksimal, atau kesalahan dalam proses isolasi DNA. Secara keseluruhan, pita yang terlihat pada beberapa sampel menunjukkan bahwa amplifikasi DNA melalui PCR berhasil, namun perlu dilakukan optimasi lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama pada sampel yang menunjukkan smear atau pita ganda. Dengan demikian, elektroforesis Gale-Agros menjadi teknik yang sangat penting dalam analisis DNA, memungkinkan kita untuk menilai keberhasilan PCR dan mengidentifikasikan kualitas sampel yang digunakan. Dari hasil analisis elektroforesis dapat disimpulkan bahwa keberhasilan isolasi dan amplifikasi DNA sangat bergantung pada sumber sampel dan metode yang digunakan. Pada sampel DNA Hypotenemus hampei, proses amplifikasi berhasil menghasilkan pita DNA dengan ukuran 450 bp, menandakan keberhasilan PCR. Namun, pada sampel DNA bakteri endofit muncul double band yang bisa mengindikasikan adanya variasi genetik atau kontaminasi. Sementara itu, sampel DNA dari daun hibiscus menunjukkan pola smear yang mengindikasikan kemungkinan degradasi DNA atau kualitas genom yang kurang baik. Perbedaan antara smear dan pita DNA menjadi faktor penting dalam analisis hasil PCR. Smear menandakan adanya DNA yang terdegradasi atau kontaminasi, sedangkan pita tunggal yang jelas menunjukkan bahwa amplifikasi spesifik berhasil dilakukan. Keberhasilan PCR dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada kualitas DNA, kemudian ada suhu annealing, enzim DNA polimerase, dan juga kondisi buffer. Suhu annealing yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan amplifikasi, sehingga optimasi suhu menjadi aspek yang sangat penting dalam eksperimen PCR. Demikian kesimpulan dari hasil PCR dan elektroforesis. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR dapat membantu dalam perencanaan eksperimen yang lebih optimal. Sekian video pembelajaran kami mengenai proses polimerase chain reaction dan elektroforesis. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.